kayak kita kan di luar jangkauan kita. Jadi ndak usah galau dengan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Pak, saya itu ingin menyelamatkan Ahok ya Pak. Gimana caranya? Ndak usah. Di luar jangkauanmu itu ndak usah ndaki-ndaki, nggak nyampe. Wong kamu besok bisa makan apa enggak masih mikir mau menyelamatkan Ahok. Jauh. Jadi ndak, yang di luar kontrolmu ndak. Jadi baik atau buruk itu dalam yang bisa kamu kontrol. Jadi yang pertama tadi rumusnya baik itu yang harmonis. Yang kedua baik atau buruk itu yang bisa kamu kontrol. Terus yang ketiga tadi kan disuruh harmonis. Harmonis dengan alam, harmonis dengan akal, harmonis dengan Tuhan, itu jawabannya satu. Melakukan kebajikan. Kebajikan itu berarti apa? Melakukan hal yang utama. Semua yang baik, semua yang berakhlak, semua yang bajik, itu hasilnya harmoni. Begitu ada yang melakukan yang tidak baik, tidak bajik tadi, lahirnya mesti chaos. Kenapa kok kacau? Karena banyak yang tidak menetapi kebajikan. Begitu ada satu yang tidak jujur, mesti nanti yang bersangkutan dengan dunia ketidakjujuran itu akan kacau. Misalnya saya bohong, harusnya saya masuk, saya tidak masuk. Dan aku diem-diem aja, tidak ngomong-ngomong. Itu kan kacau, kamu datang ke sini, kosong kacau. Gara-gara ketidakbajikan satu. Maka harmonis itu akan lahir kalau kita melakukan hal-hal yang bajik, yang baik. Rumus ketiga. Jadi kalau ingin jadi orang baik, yang pertama targetnya kebaikan itu harmoni. Yang kedua, baik atau tidak itu hanya dalam hal-hal yang bisa kita kontrol saja. Yang enggak, ya enggak bisa baik, enggak bisa buruk. Yang ketiga, harmoni itu akan lahir melalui kebajikan. Enggak mungkin dari hal-hal yang tidak bajik akan lahir harmoni. Dari kecurangan, dari pengkhianatan, dari kebohongan, dari ndak akan. Mesti yang lahir chaos. Kalau sekarang belum, tunggu saja saatnya. Nah, jadi ini katanya Zeno ya. Jadi etikanya Zeno. Kemudian yang keempat, oleh karena itu, akhirnya apa? Harmoni itu akan kembali ke kita lagi. Tadi kan kita mewujudkan harmoni lewat jalur kebajikan. Kalau sudah bajik, akan lahir harmoni dalam jiwa kita. Tenang kita. Jadi rumusnya orang hidup itu katanya Zeno, yang pertama wujudkan harmoni dalam hal-hal yang bisa kita jangkau. Jalannya adalah melakukan kebaikan. Kalau semua sudah kita lakukan, jiwa kita akan tenang, harmonis juga. Jadi 4. Kalau kita bisa mewujudkan 4 ini, kita akan hidupnya enak. Itulah sunnatullahnya, kebaikan. Rumusnya itu. Kalau dilanggar sejak awal, ya kita tidak akan bisa menemukan harmoni dalam diri kita. Kalau jiwamu masih selalu nyari, pingin enak, masih pingin terus nuntut terus, berarti kamu perlu mewujudkan ini. Jalanmu perlu dihidupkan lagi lewat kebaikan. Biar lahir harmoni, biar jiwamu tenang. Dan itu pun dalam hal yang bisa kamu jangkau. Yang tidak bisa dijangkau, ya berdoa saja. Karena logosnya logos Tuhan. Ya biar Tuhan yang intervensi. Oke. Ini rumus pertama dari Zeno. Ini kalimatnya Marcus Aurelius tadi, yang kaisar tadi, menurut saya bagus.
Wis no more time arguing about what a good man should be. Be one. Ya. Jangan buang-buang waktu lagi debat tentang orang baik itu kayak gimana. Be one. Jadilah orang baik sudah. Nggak usah terlalu panjang diskusinya. Kalau tentang jadi orang baik. Kamu nggak usah tanya, orang baik itu kayak gimana sih Pak? Gini baik enggak, gitu baik. Nah, kesuwen. Jadilah orang baik. Kamu sudah tahu, asal akalmu jalan. Ya, selama akalmu jernih, kamu akan bisa jadi orang baik. Tanpa harus panjang-panjang diskusi, katanya Markus. Jadi, waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Wis dadi wong apik. Oke, jadi kalau ada yang tanya, gimana caranya jadi orang baik? Ya jadilah orang baik. Kamu sudah bisa. Masa ada yang tidak bisa jadi orang baik? Bisa. Cuma mungkin kamu tidak mau aja atau malas aja. Pasti bisa. Tidak ada orang yang tidak bisa jadi orang baik asal pikiranmu jernih. Ya kan? Karena di Stoa ini pikiran jernih itu nanti jadi modusnya, mengalahkan segalanya. Terus, kelanjutannya tadi. Kalau sudah harmonis tadi, baik pikiranmu maupun lingkunganmu, yang terjadi apa? Yang terjadi kebahagiaan. Kamu pasti bahagia. Oke. Nah, tadi kan ada yang loncat sedikit. Kalau pingin harmoni, lakukan kebaikan. Gimana caranya kita ketemu kebaikan? Pakai akal sehat, akal jernih. Ya. Jadi harus menggunakan akal sehat. Tidak cuma minyak goreng yang pakai akal sehat. Kamu juga dalam hidupmu harus pakai akal yang sehat, akal yang jernih. Akalmu itu sudah ketumpuk informasimu macam-macam, sehingga seringkali tidak jernih. Ada yang pakai kacamata hitam, jadi lihat apa-apa warnanya hitam kabeh. Ada yang pakai kacamata hijau, lihat apa-apa dianggapnya semua warnanya hijau. Ada yang pakai kacamata merah, lihat apa-apa dianggap merah. Wah, merah itu. PKI itu jangan-jangan. Itu kan. Karena kacamatanya merah. Ada yang pakai kacamata hitam. Wah, apa-apa dilihatnya hitam. Ada yang pakai kacamata putih. Kabeh dianggap putih. Nah itu jadinya nggak jernih. Yang baik bisa kebalik-balik. Maka katanya kelompok Stoa, jadilah orang baik, jalannya berpikir yang benar, berpikir yang jernih. Orang harus mau objektif dalam berpikir. Itu jalannya kamu nemu kebaikan. Katanya Zeno, kejahatan itu tidak ada. Jahat itu terjadi ketika orang anti dengan akal sehat. Ketika orang menolak berpikir jernih, yang lahir pasti kejahatan. Ketika orang tidak mau berpikir, yang lahir pasti kejelekan. Karena yang bisa menemukan mana baik, mana buruk itu akalmu. Kenapa kok bukan perasaan, bukan emosi? Kelompok Stoa dikenal agak kritis terhadap emosi, terhadap rasa. Karena emosi sering tidak objektif. Yang baik bisa jelek karena kecenderungan emosi. Atau sebaliknya, yang jelek kelihatan baik karena kecenderungan emosi, rasa. Sejelek apapun mungkin pacarmu, bagi kamu kan paling cantik. Itu rasa. Kalau temanmu objektif, enggak kok, dia enggak cantik, kamu kan marah. Ya enggak ya, dia sementara ini ya paling cantik, kecuali ada yang lain besok. Jadi rasa itu kan cenderung ke yang disukai dan anti dengan yang enggak disukai. Ini enggak jernih. Yang bisa jernih akal. Kalau kamu bilang
kamulah satu-satunya yang tercantik di dunia misalnya. Loh, pas kamu ngomong gitu itu, tenane, coba objektif. Ya ndak sih. Akal itu. Kalau akal disuruh, ya ndak. Di TV-TV yang lebih cantik ya banyak. Ya kan? Kalau akalmu mau jernih ya ora. Cuma kan, ya itu kan untuk PDKT. Jadi, kebahagiaan dalam kebaikan ketemunya dari akal sehat. Maka jagalah baik-baik akalmu biar sehat. Karena itu yang menjamin kamu masih manusia apa bukan. Jaminannya akalmu. Begitu akalmu meleset, ya kemanusiaanmu dipertanyakan.